Oke, baik Bapak Ibu. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Pak. Oh ya, ini nggak ada bapak-bapaknya, berarti ibu-ibu semua ya. Baik, saya izin share screen dulu ya. Tapi sebelumnya sudah hadir semua kah? Kelihatannya sudah ya. Sudah ada Bu Gusti, Bu Misdawati, Bu Mela, sudah ada semua. Sebelum kita memulai, saya minta kesediaan Bu Gusti untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Bu Gusti. Baik, terima kasih Pak. Untuk teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang ingin kita laksanakan berjalan dengan lancar dan sukses. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Di sesi ini dengan baik. Oke, izinkan saya share screen untuk mengarahkan kegiatan kita hari ini. Sudah kelihatan slide presentasinya? Baik. Terima kasih. Hari ini di sesi kita, hari yang ketiga, kita akan belajar satu modul yang dinamakan sesi capaian pembelajaran. Nah, sebagai pengantarnya, sebelum kita mengikuti sesi ini, seluruh rangkaian sesi ini, karena di struktur diklat ini, sesi capaian pembelajaran ini 8 JP, jadi lumayan panjang ya. Jadi supaya kita semangat, mari kita mengawalinya dengan kegiatan ice breaking. Oke ya? Oke, saya siapkan dua. Yang pertama, nah ini, silahkan saya kasih waktu 1 menit. Kira-kira berapa jawabannya ya? Ayo silahkan tuliskan di kolom chat atau pesan. Terima kasih atas kesempatannya. Apel di sini ada 3, Pak. Nah, 1 apel itu bernilai 10. Nah, kemudian yang di bawah, jadi 10 tambah 10, 10, 10, jadi sama dengan 30. Kemudian yang di bawah berarti apel 10 ditambah ada pisang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya pisang tambah apel sama dengan 18. Kemudian yang di baris ketiga pisangnya ada 3 dikurang dengan kelapa. Pisangnya 3, Bu? 4. 4 dikurang kelapanya ada 2, berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, di bawah berarti 1 kelapa ditambah 1 apel ditambah 3 ya. Iya, 3 pisang. 3 pisang. Jadi sama dengan 14 sebenarnya, Pak. Malah kira tadi pisangnya 4. Oke, berarti mungkin itu Pak Jose. Terima kasih. Iya, berarti Bu Miss gimana tadi? Gimana kelirunya? Bu Miss kelirunya di mana tadi? Pak, jumlah pisangnya. Ternyata oh iya. Sama. Oke, baik, itu yang pertama ya. Coba yang kedua. Silakan dituliskan di kolom chatnya. Untuk sesi kita yang panjang seperti saya sampaikan tadi, ada 8 jam ke depan. Semoga kita bisa fokus ya. Baik, sebagai pengantar, sebelumnya kita telah mempelajari struktur kurikulum dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya, kita akan mendalami tentang konsep dan ruang lingkup capaian pembelajaran. Jika kita ingat kembali ke belakang, keterkaitan capaian pembelajaran juga merupakan bagian dari kerangka kurikulum. Kedepannya, kita akan melalui serangkaian aktivitas untuk bisa memahami materi capaian pembelajaran beserta urutannya. Nah, untuk itu
tujuan sesi kita hari ini ada 4, yaitu peserta akan mampu menjelaskan pengertian capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu apa? Lalu nanti akan mampu menjelaskan prinsip-prinsip dalam penyusunan capaian pembelajaran. Baru yang ketiga menjelaskan 4 komponen capaian pembelajaran. Baru yang terakhir mampu menganalisis dokumen capaian pembelajaran. Untuk sesi ini ada 2 output yang akan kita hasilkan, yaitu LK identifikasi kompetensi, ini yang akan dilaksanakan secara berkelompok. Baru yang kedua LK gambaran aktivitas, ini yang akan dilakukan secara mandiri. Nah, untuk alur sesi seperti biasa akan ada kegiatan pembuka, ini yang sedang berlangsung. Baru nanti akan kegiatan inti, ini mengikuti alur merdeka seperti yang kita sudah lakukan di hari-hari sebelumnya. Baru nanti yang terakhir penutup. Nah, kita akan mulai dengan kegiatan ini. Alur pertama yaitu mulai dari diri. Di alur merdeka itu kita mulai dari diri. Nah, silahkan saya siapkan 2 pertanyaan refleksi untuk kita. Silahkan ibu-ibu semua bisa menjawabnya di kolom komentar, sama seperti tadi ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar selama ini? Silakan, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit di kolom komentar. Bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran selama ini? Silakan. Oke, dari Bu Mela sudah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran harus memuat komponen ABCD. Baik. Kemudian Bu Gusti merumuskan tujuan pembelajaran selama ini berdasarkan KD dan memuat ABCD. Oke. Bu Misdawati menurunkan dari kompetensi yang diminta. Baik, selama ini apa? Kalau kita ingat di kurikulum 2013, kita pertama sebenarnya diberikan KI dulu ya, KI dulu. Baru dari KI ada KD lah yang kemudian kita kembangkan untuk menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Nah, secara teknis tujuan pembelajaran itu menggunakan format ABCD ya. Oke, baik. Kelihatannya kita sudah hampir sama. Untuk yang kedua, apa harapan Bapak Ibu dalam memahami unit modul ini? Nah, kita kan akan memasuki sesi capaian pembelajaran. Kira-kira apa harapan Bapak Ibu semua? Silakan bisa dituliskan lagi di kolom komentar. Baik, dari Bu Gusti, harapannya dapat memahami capaian pembelajaran dengan baik dan menerapkannya dalam proses pembelajaran. Bu Misdawati, harapannya mengetahui capaian pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak, dan Bu Mela bisa mengetahui materi dari modul ini mengenai capaian pembelajaran. Nah, demikian kita sudah memulai dengan diri sendiri, kita sudah refleksi apa pemahaman yang sudah kita dapat sebelumnya, dan sekarang ketika kita akan masuk ke sesi berikutnya, kita punya harapan-harapan. Nah, semoga harapan-harapan ini akan kita ingat sehingga proses aktivitas kita sepanjang sesi ke depan harapan-harapan ini bisa terjawab. Baik ya, kita lanjutkan. Kita sudah selesai mulai dari refleksi, mulai dari diri dengan menjawab beberapa pertanyaan refleksi. Selanjutnya kegiatan kita adalah demikian, Bu-ibu ya. Pertama, setelah melakukan memulai dari diri, Bapak Ibu secara individu akan mempelajari konsep dan ruang lingkup capaian pembelajaran melalui modul bacaan. Nah, saya sudah upload modulnya di Google Classroom. Silahkan nanti masuk setelah ini masuk ke Google Classroom dan ambil atau download modul yang sudah saya upload. Nah, saya berikan waktu 45 menit untuk Bapak Ibu mengeksplorasi konsep melalui modul bacaan. Selanjutnya setelah 45 menit, nanti Bapak Ibu akan
berdiskusi secara berkelompok. Nah, seperti kelompok yang sebelumnya, hari sebelumnya, ikuti saja kelompok itu. Nah, untuk diskusi kelompok ini ada panduan LK. Panduan LK-nya juga sudah saya upload di Google Classroom. Silakan nanti di-download sekalian. Untuk diskusi di kelompok, nanti akan kita sediakan waktu 90 menit. Nah, selanjutnya, setelah melakukan diskusi kelompok, ada Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan refleksi dari hasil ruang kolaborasi. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu secara mandiri mengisi link Google Form itu, sudah ada juga linknya di Google Classroom. Di situ saya sediakan waktu 15 menit, saya pikir cukup ya, hanya ada beberapa pertanyaan saja. Nah, selanjutnya setelah itu, secara mandiri Bapak Ibu diminta untuk menentukan gambaran aktivitas pembelajaran. Nah, setelah tadi ruang kolaborasi, Bapak Ibu diminta melanjutkan LK secara mandiri, yaitu LK demonstrasi kontekstual. LK-nya sudah juga saya upload di Google Classroom, silakan di-download dan kerjakan secara mandiri. Nah, itu saya sediakan waktu 90 menit. Nah, tepat nanti akan ada break. Jadi selama proses ini, Bapak Ibu akan ada break ya, dari jam 12 sampai jam 1, itu waktu untuk istirahat, untuk sholat dan untuk makan. Nanti masuk lagi jam 1, silahkan lanjutkan aktivitasnya kalau belum selesai, tapi kalau sudah selesai berarti tinggal direview ulang. Kita akan ketemu lagi jam 1.45 di ruang utama di Google Meet ini. Jadi, ingat ya, silahkan dicatat masing-masing, tepat jam 1.45 kita akan ketemu lagi di room utama ini, di link yang sama ini. Nanti kegiatan kita adalah elaborasi pemahaman. Jadi nanti saya akan minta beberapa perwakilan dari Bapak Ibu untuk mempresentasikan hasil LK pertama, hasil LK diskusi kelompoknya. Kemudian nanti juga saya akan minta secara sukarela beberapa akan mempresentasikan LK demonstrasi kontekstual yang dikerjakan secara mandiri. Nah, begitu kira-kira kegiatan kita. Selanjutnya Bapak Ibu bisa keluar dari room ini, nanti silahkan ke Google Classroom. Link kita sudah terdaftar di sana, silahkan lalu ikuti prosedurnya ini. Nah, demikian ya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan rangkaian dari kegiatan Alur Belajar Merdeka. Sudah tadi pagi sudah kita mulai dengan memulai dari diri, kemudian sudah eksplorasi konsep secara masing-masing melalui baca masing-masing di Google Classroom, modul yang sudah di-upload. Kemudian Bapak Ibu sudah melakukan refleksi, sudah melakukan diskusi secara berkelompok, mengerjakan LK, kemudian menjawab refleksi, dan terakhir sudah juga melakukan demonstrasi, mengerjakan LK secara mandiri. Nah, sesuai kesepakatan kita, sekarang sudah tepat jam 1.45, kita akan meminta perwakilan kelompok untuk presentasi. Baiklah, Bapak Ibu, saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai identifikasi kompetensi yang ingin dicapai pada elemen atau domain di setiap fase capaian pembelajaran. Pertama, itu fase A. Nah, fase A ini umumnya digunakan pada kelas 1 dan kelas 2 SD. Nah, kompetensi yang ingin dicapai di sana, yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1000 atau maksimum 3 angka. Nah, yang kedua, peserta didik dapat memuat gambar, diagram, atau pernyataan-pernyataan tertulis sebagai model matematika dari sebuah masalah sehari-hari. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendengar Bu Mela dari perwakilan kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya, silakan Bu Miss.
terima kasih Pak Yose yang telah memberikan waktunya. Oke, di sini saya mengambil yaitu fase E. Elemen yang diampu adalah geometri. Kompetensi yang ingin dicapai menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian gambaran aktivitas pembelajarannya, peserta didik diberikan suatu masalah, kemudian secara kelompok peserta didik mendiskusikan permasalahan tersebut dan mencari solusi dari permasalahan itu. Kemudian faktor pertimbangan penentu gambaran aktivitas pembelajaran yaitu karena peserta didik mempunyai gaya belajar yang beragam, ada yang auditori, visual, dan kinestetik, maka penggunaan metode diskusi dan presentasi kembali hasil diskusi dapat melibatkan semua siswa. Oke, terima kasih Pak Yose. Baik, terima kasih Bu Mi sudah mempresentasikan hasil LK mandirinya. Baik, saya share screen lagi ya. Kita akan masuk ke koneksi antar materi. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menyelesaikan rangkaian aktivitas sebelumnya, ya, alur merdeka itu, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan sesi capaian pembelajaran dengan menjawab beberapa pertanyaan yang disiapkan oleh fasilitator di Google Classroom. Nah, nanti setelah ini silahkan kembali ke Google Classroom untuk membuat kesimpulan-kesimpulan. Nah, saya sudah siapkan ada link Google Form-nya di sana, ada beberapa pertanyaan yang akan membantu kita untuk membuat kesimpulan. Tapi nanti di akhir saja kita tuntaskan dulu sesi sinkron kita hari ini. Nah, sebagai penutup saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sudah secara aktif mengikuti sesi capaian pembelajaran selama 8 JP ini mulai dari jam 8 pagi tadi. Sekarang sudah hampir selesai jam 3, jam saya sekarang jam 3 kurang 10 menit. Jadi tinggal 10 menit lagi dan saya memberikan apresiasi untuk semangat Bapak Ibu yang sudah bersemangat mengikuti sesi ini dari awal tadi hingga sebentar lagi akan selesai. Namun izinkan juga memberikan evaluasi beberapa, terutama saya lihat beberapa keaktifannya itu belum semua. Jadi untuk sesi berikutnya, sesi besok, kita akan belajar lagi, bertemu lagi. Nah, berharap Bapak Ibu yang tadi mungkin masih malu-malu atau belum bisa aktif berdiskusi, bisa lebih berani lagi ya untuk terlibat dalam diskusi-diskusi kita. Nah, kemudian untuk berikutnya, besok kita akan tetap mulai seperti biasa jam pukul 8, namun kita akan melanjutkan sesi kita, yaitu tentang tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya tentu kita akan lihat lebih detail di besok hari. Nah, demikian serangkaian sesi pembelajaran kita sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan 8 JP dari pagi hingga sore ini. Kita akan menutup sesi kita hari ini dengan doa supaya apa yang sudah kita dapatkan, pembelajaran baru, pemahaman baru yang sudah kita peroleh ini bisa kita endapkan dalam pemahaman pikiran kita dan akan kita aplikasikan berikutnya. Untuk itu tadi sudah dibuka oleh dipimpin doa oleh Bu Gusti. Nah, selanjutnya saya juga minta kesediaan Bu Gusti untuk menutup kita dalam doa. Silakan Bu Gusti. Oke, terima kasih Pak. Banyak ilmu bermanfaat kami dapatkan dari Bapak hari ini. Mudah-mudahan kami sebagai peserta diklat bisa menerapkan ilmunya dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sebelum diklat ini kita tutup, kita bacakan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bu Gusti. Sampai bertemu lagi besok ya di jam yang sama dengan semangat yang sama supaya kita bisa belajar hal yang baru lagi. Baik, terima kasih semuanya.